Masalah. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ya ini ada tempat pasar, bukan pasar ya, tapi tempat pasar. Ya, ada tempat pasar tradisional, kemudian modern, kemudian digital. Ya, jadi semua bisa dipakai, bisa betul. Ini saya tidak ambil di sini, ambil di sana. Jadi setiap fakultas itu kan punya ini satu ya. Ya, kebetulan karena dulu itu saya menggunakan kelas yang ada ini ini. Ini surat isinya apa ini? Isinya apa ini? Besar ini apa ini namanya? Screen apa? Ini tuh sebenarnya hampir sama Blackboard. seperti HP. Oh, HP. Tablet. Ya, sebenarnya betul tablet besar ya. Tablet besar. Jadi bisa digunakan untuk apa saja? Ya, bisa digunakan untuk apa saja. Baik Zoom ya, ini ada ini ya. Ada kameranya ya. Ya. Jadi kan sebenarnya kan kelas ini didesain sedemikian rupa ya untuk melaksanakan perkuliahan hybrid. Ya. Ini tapi di sini kekurangannya apa? Kamera ruangan. Ya, kamera ruangan. Jadi di bukan ada nggak kamera ruangannya? Iya. Iya, ada ya. Itu kan kamera ruangan itu digunakan untuk ketika Anda di rumah, ya, itu Anda bisa melihat saya menggunakan dua kamera tadi. Biasanya depan belakang. Dan itu kameranya 360 kalau nggak salah. Jadi bisa ngejar kemana-mana. Ya, bisa ngejar kemana-mana. Nah, kita kembali ke sini saja. Jadi ketika kita bicara pemasaran, ini mungkin pemasaran pasar tradisional, ya, kemudian ini modern. Ini ketika kita bicara ini dan ini, ya, yang dua ini kita bicara tentang pasar atau tempat pasar digital, ya. Tradisional marketing, ya, model atau model pasar tradisional yang membantu menjangkau audiens dengan menggunakan berbagai metode periklanan dengan promosi offline. Ya. Contohnya kemarin sudah, ya, terkait dengan apa? Media-media yang digunakan, ya, media-media yang digunakan, majalah, koran, media cetak, papan reklame, brosur televisi dan lain sebagainya. Kenapa televisi dan radio masih dalam kategori pemasaran tradisional? Jangkauannya terus apa lagi? Kalau kita bicara mengiklankan produk di televisi, kira-kira Anda bisa langsung beli atau tidak? Tidak, apalagi radio, ya, dan seterusnya. Brosur apalagi. Makanya kemarin itu saya mengkritik admisi sebenarnya terkait dengan apa? Terkait dengan katanya kita diminta untuk membuat brosur yang kemudian dicetak, ya, itu kan sudah ketinggalan sekali. Era sekarang itu sudah tidak lagi pakai brosur. Oke, kalau kamu mau menggunakan brosur, tetapi bukan brosur yang dicetak, brosur yang kemudian dipaparkan atau dilayangkan di media sosial, ya, bukan lagi dicetak. Karena kalau dia sudah dicetak, ngapain coba? Pasti jadi sampah, ya. Apalagi kalau kemudian kamu dikasih brosur, kemudian menggunakan dikasih satu-satu, kira-kira dibaca atau tidak? Paling diremet kok. Ya, diremet harusnya dibuang. Karena apa? Memang sudah eranya sudah beda, ya, sudah berbeda. Yang dicetak koran dan lain sebagainya. Maka bisa jadi dulu waktu saya SMA, waktu saya kuliah, yang namanya majalah, koran, media cetak, papan reklame dan lain sebagainya, itu adalah makanan sehari-hari. Ya, nggak tahu zamannya Mbak Dina masih ada ini atau tidak, masih langganan majalah atau tidak. Kalau dulu itu kan pada saat saya zaman SMA itu saya langganan majalah apa ya? Kalau dulu waktu kecil majalah Bobo. Ya, nggak tahu kalau eranya dengan itu majalahnya apa.
Ya, kemudian di sekolah itu ada majalah kunjung kalau tidak salah. Ya, mungkin di era digital kan sudah nggak lagi. Ya, kalau Pak Iki masih ada majalah kunjung Pak Iki? Ada, masih. Ada ya, masih ada ya. Ya, jadi majalah kunjung dan lain sebagainya. Dan itu ya kita mengetahui atau memahami ya berbagai macam produk mungkin bisa jadi dari situ dulu. Ya, tapi kan sekarang ya apa namanya sudah tidak lagi seperti itu. Artinya ketika kita bicara majalah, koran, media cetak, papan reklame, brosur dan lain sebagainya, itu adalah bentuk pemasaran tradisional. Terus kemudian kelebihan dan kekurangan. Mungkin bisa jadi kalau saya yang ngomong, ya ini diantara apa namanya kelebihannya lebih mudah dipahami oleh semua kalangan, terutama masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Mungkin bagi Mbak Dila dan kawan-kawan, oh ini sudah tidak lagi relevan Pak, mungkin bisa jadi. Ya, jadi lebih mudah dipahami oleh semua kalangan, terutama masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Ya, terus kemudian membangun kepercayaan melalui kontak langsung. Ini kelebihan pemasaran tradisional. Ya, kemudian cocok untuk produk yang membutuhkan pengalaman fisik. Pengalaman fisik itu diantaranya adalah contohnya adalah makanan. Ya, kira-kira kalau Anda ya tadi ya, ketika kita bicara apa namanya, ketika bicara makanan, ya mungkin bisa jadi Anda pernah beli makanan lewat online tadi ya. Ya, itu pun untuk produk-produk tertentu yang tentunya ya sudah branding. Ya. Nah, kemudian kekurangan masalah tradisional adalah biaya relatif tinggi. Ya, jangkauannya terbatas tadi yang disampaikan oleh Mbak Wirda. Itu jangkauannya memang terbatas. Oke. Digital marketing, segala bentuk pemasaran yang menggunakan perangkat digital atau media yang baru. Nah, contohnya di sini ada Instagram, Facebook, ya, YouTube, Google Ads, YouTube, ya, e-book, website, game dan lain sebagainya. Ya. Itu tuh Terus reseller. ini kita apa namanya mencoba bahwa ketika kita bicara evolusi sosial, ya, maka evolusi itu pasti akan ada. Ketika kita bicara evolusi sosial, maka evolusi itu pasti akan ada. Bentuk evolusi itu gimana? Ya, perubahan. Ya, perubahan dari dulu sampai dengan sekarang. Ya. Tentu kalau kita bicara evolusi, ya tentu evolusi yang ada di dunia ini diantaranya adalah ketika ada revolusi industri 1.0 atau 1.0, ya terkait dengan apa? Terkait dengan penemuan ya mesin uang ya dalam sebuah industri. Ya, dulu mungkin bisa jadi saya nggak tahu. Ya, bikin sesuatu itu berarti manual sekali. Ya, menggunakan sesuatu yang betul-betul tenaga manusia, ya, yang kemudian berevolusi, ya, dengan adanya dengan ditemukannya ya mesin uang. Kemudian berikutnya, ya, revolusi industri itu ya dimulai tahun 1870-an, ya, menggunakan mesin produksi tenaga listrik atau menggunakan bahan bakar minyak, ya. Jadi revolusi industri kedua itu dengan ditemukannya listrik, ya, ditemukannya listrik. Jadi penemuan listrik dan aspek lain yang meningkatkan produksi barang dan jasa. Kemudian revolusi industri 3.0, ya, tahun 1969, ya, itu menyatakan bahwa inovasi teknologi informasi, komersialisasi teknologi dan komputer, ya, mulai adanya komputer. Ya, jadi di Eropa dan Amerika komputer itu mulai ada. Itu sekitar tahun 1969 atau sekitar 1970-an. Ya, tetapi kalau saya masih ingat dulu di sini ini itu kan dulu style Kalongan, ya.
Style Pekalongan. Style Pekalongan itu saya masuk ke sini tahun 2004. Tahun 2004 itu rata-rata pegawainya itu masih menggunakan mesin ketik. Tahun 2004. Ya, beberapa masih sudah menggunakan komputer, tetapi beberapa masih menggunakan mesin ketik. Bahkan saya masih ingat SK saya yang tahun 2004, ya itu masih menggunakan mesin ketik. Masih menggunakan mesin ketik. Ya, terus kemudian revolusi industri 4.0, ya, kegiatan manufaktur terintegrasi dengan teknologi dan lain sebagainya. Itu di tahun 2011 bahwa semua mesin terintegrasi dengan jaringan-jaringan internet. Nah, ini yang kemudian ketika kita bicara internet, kita ini sekarang sudah tidak bisa lagi lepas dengan yang namanya internet. Oke. Berikutnya konsep evolusi pemasaran. Ya, konsep evolusi pemasaran. Jadi kalau tadi evolusi perubahan dunia, ya, perubahan dunia. Nah, sekarang ini evolusi perubahan pemasaran atau evolusi konsep pemasaran. Pertama, product driven marketing, kemudian customer centris, kemudian yang kedua demand centris, kemudian yang keempat digital centris. Nah, ada yang sudah pernah membaca terkait dengan market driven? Ya, produk market driven. Ya. Kalau kita bicara era sekarang, ya, harusnya kita sudah tidak lagi market driven, harusnya. Tetapi rata-rata mungkin bisa jadi kebanyakan perusahaan saat ini ya masih menggunakan marketing 1.0, ya, yang berfokus pada keuntungan produk dan efisiensi. Ya, dan efisiensi. Jadi rata-rata mungkin bisa jadi, kalau saya sih melihatnya hampir 80% ya perusahaan sekarang ini masih menggunakan market driven. Ya, jadi masih menggunakan 1.0. Bentuknya apa? Nanti kita lihat. Yang pertama tujuannya. Jadi kalau kita bicara product driven itu istilahnya apa ya? Ya, istilahnya ini pendekatannya make and sell approach. Jadi membuat dan menjual. Hampir sama kalau dulu ketika kita bicara pemasaran dulu ya. Kalau dulu kita bicara pemasaran itu ada konsep pemasaran, konsep produk, konsep produksi, konsep pemasaran, konsep pemasaran holistik. Ya, pernah dengar nggak itu? Pernah dengar nggak? Konsep produk, konsep produksi, konsep pemasaran holistik. Kalau kita bicara konsep produk, kan sama seperti ini, ya, market driven ini. Jadi tujuannya hanya bagaimana menjual produk dan biar gimana caranya laku. Ya, membuat produk dan kemudian menjualnya. Ya, tidak berpikir ini marketnya di mana, ini siapa yang minta, ini siapa yang membutuhkan, bentuknya harusnya seperti apa, itu tidak mikir seperti itu. Ya, mikirnya hanya membuat produk sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk kemudian dijual. Itu market driven namanya. Jadi product driven itu kayak gitu. Jadi makanya istilahnya kita sebut sebagai make and sell approach. Ya, pendekatannya membuat dan menjual, pendekatannya membuat dan menjual dan seterusnya. Tujuannya apa ya? Tujuannya hanya untuk menjual produk saja. Ya, terus kemudian dari si konsumen, perusahaan hanya melihat konsumen sebagai pembeli massal saja. Ya. Jadi melihatnya itu dari sisi bahwa konsumen itu ya seseorang yang akan membeli. Ya, tidak berpikir ya bahwa kebutuhan konsumen itu lama-kelamaan itu berubah, berbeda. Tidak melihat seperti itu. Tapi yang pikirnya cuma itu aja, membuat dan membuat. Kemudian dilakukan secara tradisional, kemudian bersifat searah. Kenapa bersifat searah?
bersifat searah. Ya, bersifat searah itu dalam artian karena produsen tidak mau tahu ya dengan apa keinginan konsumennya. Ya. Produsen tidak ingin tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Ya, maka bersifat searah. Kemudian value proposition-nya ya yang penting kalau kita bicara konsumennya, yang penting bisa digunakan. Yang penting bisa digunakan. Ini juga. Nah, oke. Ini contohnya saja. Ini contohnya aja. Ya. Ada ya jelas ini kalau ini contohnya pakai yang dulu Pak. Contoh yang sekarang kira-kira apa? Nanti kita diskusikan. Ya. Contoh dulu itu ini kalau kita ngomongin Henry Ford jelas produk mobil Ford. Ya. Dulu itu mereka hanya memasarkan mobil super warna hitam meskipun permintaan konsumen pada saat itu ya melebihi spesifikasi yang ditawarkan. Mungkin bisa jadi dulu permasalahannya adalah tidak ada permasalahan karena dulu kompetitornya sedikit. Mobil yang diproduksi itu tidak dalam jumlah besar. Ya, jadi mereka menggunakan konsep produk tadi atau driven market tadi itu mungkin bisa juga jadi masalah. Ya, karena apa? Mobil itu ya dulunya kayak gitu-gitu aja. Lain halnya dengan sekarang. Anda mau memilih mobil dalam bentuknya apa saja, kemudian kegunaannya untuk apa saja, itu sekarang terspesifikasi. Mobil kecil, mobil besar, mobil off-road, mobil mobil kota, ya kan, dan seterusnya, ya kan. Tapi kalau kita bicara mobil yang dulu, ya mobil itu hanya digunakan untuk bepergian, selesai. Kegunaannya sudah berbeda lagi. Ya, gunanya itu sudah punya daya gunanya itu sudah berbeda. Ya, kalau sekarang sudah terspesifikasi. Kalau dulu tidak. Ya, kalau dulu tidak. Nanti mungkin bisa jadi kalau kita bicara minuman mungkin bisa jadi seperti itu. Nanti kalau ketika kita bicara customer centris dan human centris. Ya. Jadi model untuk mungkin tapi kalau sekarang kayak gini harganya mahal. Iya, antik sekarang antik. Tapi ini kalau sudah seperti itu kaitannya dengan itu teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Ya, teori kebutuhan manusia yang menurut Abraham Maslow bahwa manusia itu pada dasarnya ada level tingkatan keinginan mulai dari kebutuhan faali atau kebutuhan dasar, ya, mulai dari sandang, pakan dan papan, terus kemudian apa lagi? Sekunder. Iya, sekunder, jelas. Sandang, pakan, papan ini menurut teorinya Abraham Maslow ya. Ya, itu yang kedua itu adalah kebutuhan ingin merasa aman. Ya, kemudian yang ketiga itu kebutuhan ingin ingin punya apa Mbak? Kasih sayang. Enggak. Abraham Maslow bukan kasih sayang, ingin berkelompok. Ya, ingin punya kehidupan sosial. Ya, terus yang keempat apa? Penghargaan. Ya, terus kemudian penghargaan itu ya untuk ingin diakui juga sebenarnya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah bentuk pengakuan. Ya, aktualisasi diri. Ya, aktualisasi diri. Orang yang beli mobil ini pasti untuk aktualisasi diri itu. Jadi ini loh saya gitu loh. Ya, karena kalau ditumpah kalau ditunggangi ini saya yakin nggak enak sama sekali. Iya, ya, nggak enak sama sekali. Saya dulu pernah naik VW kodok, ya dulu istilahnya VW kodok atau VW itu. Ya, itu kan kayaknya bagus ya. Iya. Asik gitu ya. Tapi setelah ditunggangi panas, nggak ada AC-nya, terus ya nggak tahu ya nggak ada AC-nya. Kalau VW yang sekarang sih beda lagi.
ya. Ya, VW yang terbaru kan juga ada memang, tapi VW kodok yang dulu. Saya masih ingat karena dulu itu tetangga saya itu Pak Camat, dan Pak Camat itu mobil dinasnya itu VW kodok Pak ya. Ya, hampir sama kayak gini. Ya, hampir sama seperti ini. Mobilnya orange, saya masih ingat itu. Ya, dan bunyinya kencang. Bunyinya kencang. Ya, itu masih ingat. Itu tapi ya tadi saya masih merasakan mobil seperti itu. Ya, masih merasakan mobil seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kedua, customer centris, ya, itunya sense and response approach, ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita bicara customer centris itu bertujuan pada kepuasan dan retensi pelanggan. Kalau kita bicara retensi pelanggan itu kan berarti bagaimana mencari pelanggan agar mau membeli ulang sebenarnya, mau merekomendasikan kepada orang lain dan seterusnya. Ya, melihat customer ya sebagai pelanggan setia yang merasakan dan memahami. Ya, merasakan dan memahami. Masih dilakukan secara tradisional ya, dan interaktif, tetapi di sini sudah bersifat dua arah. Ya, karena ketika kita bicara customer centris itu kita sudah bicara tentang bagaimana memuaskan kebutuhan konsumen. Ya, bagaimana membuat produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian bersifat fungsional dan emosional. Kemudian yang ketiga, contohnya Amazon. Ya, contohnya Amazon itu sudah menggunakan survei kepuasan konsumen, ya, yang sudah dipahami sebagai tools untuk membangun loyalitas konsumen. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa ujung dari kenapa kita belajar pemasaran adalah bagaimana agar kita bisa membuat konsumen itu loyal. Ya, jadi pemasaran itu bukan menjual. Maka dari dulu kalau ini mohon maaf, ini banyak dosanya Mbak Dila itu menyampaikan ketika kita ngomongin pemasaran itu penjualan itu sangat besar itu. Jadi pemasaran itu bukan hanya menjual. Ya, pemasaran ya. Kan kalau kita ngomongin instrumen pemasaran itu kan tadi yang saya sampaikan marketing tadi, product price placement promotion. Bagaimana membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat atau oleh konsumennya, kemudian menetapkan harga, ya, menempatkan di tempat yang tepat, ya, dan mempromosikannya. Jadi marketing itu is everything. Ya, marketing itu is everything. Marketing itu adalah segalanya. Ya, tidak hanya menjual saja. Ya, tidak hanya menjual saja, dan ujung dari pemasaran itu adalah bagaimana membuat konsumen itu loyal. Ya, membuat konsumen itu loyal. Jadi bukan ujung dari pemasaran itu membuat konsumen itu membeli, salah itu. Ya, ujung pemasaran itu adalah bagaimana membuat konsumen itu loyal. Karena kalau konsumen itu loyal, kamu sudah nggak ngasih apa-ngapain lagi. Ya, kamu kalau sudah suka dengan produk tadi, ya, maka referensi kamu atau preferensi kamu terhadap sebuah produk, ya, itu yang akan kamu beli ketika pergi dari rumah. Ya, jadi ketika masuk ke sebuah market, ya, itu kamu sudah tidak lagi memilih ini enggak, tapi kamu sudah yang kamu tuju itu ya ini selesai. Ya, walaupun ya dengan dengan era sekarang ini, ya, impuls daya itu muncul sangat luar biasa. Ya, keinginan beli yang tidak unpredictable, yang tidak bisa yang tidak bisa diprediksi, ya, munculnya impuls daya itu pasti akan muncul ketika kamu melihat produk yang sedemikian banyak. Tapi setidak-tidaknya ketika produk yang kamu lihat ini tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, maka kamu akan kembali ke produk tadi. Ya, mungkin bisa jadi kalau saya contohkan ini, Anda selama ini pakai sabunnya itu saja atau gonta ganti, ya, gitu aja. Ya, kamu pakai sampo itu gonta ganti atau pakai sampo itu saja. Ya, kamu pakai bedak ini saja atau berganti. Ya, selama produk yang kamu inginkan tadi atau brand yang kamu inginkan tadi
itu melakukan inovasi atau berinovasi ya kepada keinginan-keinginan konsumen atau keinginan-keinginan Anda, maka produk itu pasti akan dituju terus oleh kamu, dibeli terus oleh kamu. Beda lagi kalau produk itu sudah kamu inginkan, sudah ada referensi dari kamu, tetapi ternyata produk itu tidak berinovasi, tidak merubah dirinya, ya, maka suatu saat nanti atau lama-lama produk itu pasti akan berganti oleh produk yang lain. Pasti itu, nggak mungkin tidak. Ya, jadi keinginan konsumen itu pasti seperti itu. Karena apa? Keinginan konsumen itu pasti berubah. Ya, menyesuaikan apa yang dia inginkan. Ya, jadi tujuan atau goals kamu membeli produk itu apa? Ya, ketika goal yang kamu inginkan dari produk tadi sudah tidak sesuai, maka kamu pasti akan beralih. Karena dari tadi puasanya sudah tidak lagi ada. Ya, dulu mungkin bisa jadi kamu puas dengan produk A. Ya, tetapi karena produk A ini tidak ngapa-ngapain, ya, ini contoh salah satunya aja gini. Dulu itu saya ketika belajar pemasaran, ya, atau bukan belajar, ketika ngajar pemasaran, ya, itu saya selalu menyampaikan bahwa rokok itu adalah produk yang unik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh konsumennya. Ternyata sekarang sudah sedikit keliru. Ya, ya. Anda tahu gudang garam? Ya, Anda tahu gudang garam. Jadi saya itu 2024 itu saya itu masih menyampaikan kepada mahasiswa saya bahwa rokok itu adalah produk yang unik. Ya, ya. Tidak mungkin ditinggal, bukan tidak mungkin. Artinya sangat jarang ditinggalkan oleh konsumennya. Ya. Saya melihatnya gini, jarum luar biasa. Ya, terus gudang garam juga luar biasa. Laba gudang garam kemarin di tahun 2024 kalau tidak salah itu 11,8 triliun. Artinya kalau saya ngomong seperti itu dulu, ya itu masih relevan. Tetapi ketika saya ngomong seperti sekarang, itu tidak relevan lagi. Karena ya turunnya drastis. Ya, kemarin saya lihat di sebuah media sosial bahwa gudang garam ini di periode semester jadi di periode periode kalau tidak salah periode Juni ya 2025 gudang garam itu labanya 11,8 miliar katanya. 108 miliar sorry. Ya, 108 miliar. Ya. Gak ada 1 triliun. Gimana? Gak ada 1 triliun. Enggak ada. Jauh ya Pak. Makanya ini makanya yang kita bahas, ya. Jadi sekarang ini tidak lagi ada produk yang bisa bertahan. Artinya secara teoritis, life cycle produk itu berlaku. Ya, life cycle produk itu mulai dari lahir, tumbuh, kemudian masa keemasan, decline. Semua produk pasti akan menjalani seperti itu ternyata. Ya, tidak terkecuali rokok. Kalau dulu saya ngomong terkecuali rokok, karena rokok itu sebenarnya sudah diprediksi, ia akan hancur. Ya, itu sejak tahun 2002. Silakan cari. Ya, sekarang saya pernah membaca salah satu jurnal itu menyatakan bahwa rokok itu 10 tahun ke depan. Jadi jurnal tahun 2002 ini. Ya, saya lupa keluarannya karena saya mendapatkannya pada saat kuliah kecuali tadi. Ya, saat kuliah S2. Ya, sama seperti jenengan. Jadi saya pernah berbicara tentang itu, tentang jurnal bahwa ada sebuah jurnal yang menyatakan bahwa rokok itu akan hilang 10 tahun ke depan. Itu jurnalnya jurnal tahun 2002. Bayangkan, itu sudah diprediksi sejak tahun 2002 akan habis di 2012. Berarti kan 10 tahun ke depan, ya kan? 2012. Tapi nyatanya apa? Nyatanya perusahaan yang paling sehat pada saat itu adalah rokok. Bukan produknya yang paling sehat ya, tapi perusahaan yang paling sehat. Bayangkan saja tadi, keuntungan di 2024 itu 11,8 triliun.
108 miliar. Mungkin kategori kalau menurut kita besar. Ya, 108 miliar kan gede. Iya toh? Tetapi kan kalau kita bandingkan dengan apa keuntungan tahun lalu, itu kan jauh sekali. Ya, itu jauh sekali. Ya, itu jauh sekali. Jadi ternyata life cycle product, ya, life cycle product itu berlaku untuk siapa saja. Kenapa gudang garam jatuh? Karena gudang garam tidak melawan formasi ternyata, tidak mau berubah ternyata. Rokoknya itu saja. Kemarin itu saya tanya kepada para perokok, ya, teman-teman perokok, ya, kira-kira kenapa kok gudang garam seperti itu? Ya, gudang garam itu rokoknya berubah. Rokoknya itu ya yang dijual kayak gitu aja, ya kan? Ya, kenapa kok jarum kemudian jarum kok bisa eksis sampai dengan sekarang? Ternyata jarum membuat produk-produk yang berbeda, produk-produk yang menyesuaikan diri dengan keinginan konsumennya. Ya, bahkan kalau kita ngomongin jarum itu sudah melakukan portofolio, ya, portofolio bisnis. Dengan apa? Dengan membeli BCA, dengan membeli macam-macam. Ya, jadi unit bisnisnya tidak lagi di rokok, industri rokok saja sekarang, tetapi unit bisnisnya itu berubah ke yang lainnya. Artinya mereka berarti mengantisipasi sebenarnya, ya, bahwa rokok itu suatu saat akan hancur. Di jurnal tadi, di jurnal tahun 2002 tadi, ya, rokok itu akan hancur karena apa? Karena gini. Karena tadi human centris sebenarnya katanya konsumen. Human centris itu katanya menyatakan apa? Manusia itu akan back to nature, akan kembali ke alam, menginginkan produk-produk yang sehat untuk dirinya. Katanya seperti itu. Itu bayangkan saja, ini orang ini pintar sekali loh. Ya. Jadi Yusi waktu itu kayak gitu. Tapi sekarang begitu saya itu berumur, ya, itu ternyata benar bahwa kita itu sekarang itu kalau waktu saya zaman kuliah zaman kuliah yang namanya minum Coca-Cola, Sprite dan lain sebagainya itu kan biasa. Nggak tahu kalau dengar sampai sekarang atau tidak. Ya, sekarang itu kan dihindari itu. Ya kan, dihindari. Artinya tadi bahwa produk yang kita inginkan itu ternyata produk-produk yang lama-kelamaan adalah produk-produk yang sehat. Itu sudah diprediksi seseorang sejak tahun 2002. Makanya rokok itu diprediksi habis di tahun 2012. Terus kemudian apa lagi? Ya di antaranya kalau rokok itu kaitannya dengan regulasi dari pemerintah seperti itu. Ya, mereka mencantumkan pada saat itu regulasi pemerintah Singapura, regulasi pemerintah Thailand dan seterusnya. Di Singapura itu beli rokok, ya, tanpa memperlihatkan identitas itu tidak diperbolehkan. Di Indonesia kan anak kecil siapa tuh boleh, ketengan malahan. Iya kan? Nah, ini saya dulu itu kenapa ini jurnal ini yang dulu saya bahas, yang dulu saya review itu kok tidak ketemu. Saya cari di mana-mana nggak ketemu itu. Tapi dulu saya pernah menemukan itu, jadi saya bisa ngomong seperti ini. Ya, ternyata sudah diprediksi sejak tahun 2002 bahwa kita itu akan back to nature tadi, kembali ke alam, kembali ke mungkin daun-daunan. Minum saja sekarang minumnya jamu itu jadi seperti itu, ya kan? Ya, makanya di sini sekarang banyak minum air putih. Ya. Jadi ini kopi. Ya, Matcha. Saya berarti gini. Matcha. Saya juga punya teman berarti di tahun 2004 ini, Pak. Tahun 2004 dia itu setiap kali bepergian itu minum Krating Day. Minuman apa sebenarnya ya? Energi. Ya, minuman berenergi. Setiap kali berarti hampir setiap minggu itu dia minum itu. Ya, tidak sampai 2 tahun ginjalnya sudah harus diamputasi. Ya, ginjalnya itu sudah harus di itu dan ya akhirnya meninggal. Artinya apa ya tadi? Oh ya, ada benar juga ini jurnal. Saya bilang seperti ini jurnal. Luar biasa ini pola pikir atau pemikiran seseorang dalam jurnal ini bahwa dia sudah bisa memprediksi bahwa
sekian tahun kemudian kita itu akan kembali ke situ. Ya, makanya ternyata tadi bahwa rokok itu tidak lagi unik gitu loh maksud saya. Saya kan dulu menyampaikan bahwa rokok itu produk yang unik. Ya. Kalau dulu saya bandingkan itu dengan mohon maaf Indomie atau mie instan. Ya, mie instan itu kalau rokok itu kan regulasi dari pemerintahnya itu kan luar biasa. Ya, regulasi dari pemerintah itu kan luar biasa, mulai dari gambar. Kalau dulu kan tidak ada gambarnya kalau tidak salah ya. Dulu itu tidak ada gambarnya. Ya, tapi seiring jalannya ke sini ada gambarnya, ada ini dan lain sebagainya. Saya pernah menyampaikan ke mahasiswa bahwa rokok itu kalau dikasih gambar keranda saja itu masih ada yang beli. Dan ternyata beneran Pak ya, ada kerandanya ya katanya. Ada yang pernah gambarin itu. Kasih bolong ini aja masih laku ya Pak? Iya, dikasih gambar bolong itu aja masih laku. Saya bilang ke mahasiswa itu, rokok itu dikasih gambar mayat taruh di tanah aja masih laku. Iya, masih laku. Jadi dikasih gambar sedemikian rupa itu masih laku. Makanya saya bilang dari dulu. Jadi sejak tahun 2000, berarti saya ngajar 2004 sampai dengan 2000 saya selalu ngomong kayak gitu, bisa jadi seperti itu. Rokok itu produk yang unik. Ya, sulit sekali ditinggalkan oleh konsumennya. Ya, ini buktinya apa? Buktinya rokok pada saat itu adalah perusahaan yang paling sehat. Ya, perusahaan yang paling sehat, saya ngomongnya ya, bukan produk yang paling sehat. Ya, perusahaan yang paling sehat pada saat itu. Nah, tapi ternyata lagi sekarang. Makanya saya selalu bilang bahwa ilmu sosial itu selalu berubah. Apa yang saya ajarkan 10 tahun yang lalu dengan sekarang akhirnya jadi berbeda. Ya, saya selalu membandingkannya itu dengan Indomie sebenarnya. Ya, Indomie itu kan sebenarnya juga agak berbahaya itu. Ya, berbahaya. Tetapi kan kalau kita ngomongin makanan Indomie atau mie instan lah, jangan ngomong Indomie. Ya, mie instan itu kan tidak ada itu regulasi dari pemerintah yang menyatakan bahwa ini harus dikasih gambar ini tidak. Ya kan? Yang diprotek itu kan rokok. Maka dikasih gambar macam-macam. Ya, tetapi ternyata masih tetap laku. Tetapi tadi ternyata di tahun 2025 itu terpatahkan. Begitu saya melihat gudang garam itu mem-PHK sekian ratus karyawannya, ya kan? Sekian ratus karyawannya untuk dirumahkan. Itu saya yakin efek dominonya luar biasa itu. Ya, karena kalau tidak salah gudang garam itu kan punya 750.000 karyawan. 750.000 karyawan, mulai dari yang jaga gudang, ya satpam, sampai yang cleaning setiap hari, ya kan? Ya, itu kan ternyata masih menggunakan tenaga manusia, walaupun dimasukkan, artinya yang memasukkan itu manusia, ada saja kemudian prosesnya itu menggunakan mesin. Ya, mungkin sama seperti yang di depan sini, ya kan? Seperti yang di depan sini. Itu versi yang punya itu bahwa dia itu untungnya itu cuma 10 perak per batang. 10 perak per batang. Tetapi setiap harinya ada 1.500.000. Ya, satu harinya itu 1.500.000 batang itu keluar dari sini. Ya, keluar dari sini. Ya. Sampurna kalau tidak salah sini. Ya, ini kita kembali lagi ke itu ya. Ini itu poin. Sekarang berikutnya human centris. Ya, tadi yang saya sampaikan human centris. Ya. Human centris itu apa? Bertujuan untuk spirit kemanusiaan. Ya. Tujuannya itu membuat produk yang sehat, produk yang alami, produk yang tidak membuat manusia itu sakit dan seterusnya. Jadi perusahaan melihat customer sebagai manusia yang punya akal dan hati. Ya, kemudian dilakukan secara interaktif, bersifat multi-directional, kemudian bersifat fungsional, emosional, dan spiritual. Maka kalau kita bicara ini, human centris ini sama seperti ketika kita bicara marketing holistik. Ya, marketing holistik.
Jadi ada nggak yang produk-produk yang seperti ini? Produk-produk kesehatan. Bukan semata-mata produk kesehatan, tapi mungkin ketika kita bicara ini bisa jadi kalau kita bicara mungkin lifestyle halal, bisa jadi seperti itu. Ya, saya nggak tahu ya apakah kan yang halal itu berarti biasanya yang baik-baik ya. Ya, ada nggak yang halal itu yang tidak baik? Nah, saya kemarin diskusi sama Pak Kuat terkait dengan itu. Pak Kuat itu musuh. Ada nggak ya? Kira-kira apa namanya? Kan sekarang ini kosmetik halal, ya baju halal. Terus apa lagi? Macam-macam. Pokoknya semuanya disangkut pautkan dengan yang halal-halal semua. Ya, ya kan yang halal-halal semua. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Ya, sekarang ini apa namanya? Bagaimana kita membuat produk yang tidak hanya sekedar dijual, tidak hanya sekedar memahami siapa konsumennya, tetapi bagaimana membuat produk yang sehat, membuat produk yang tidak membuat konsumen itu apa ya sakit, ya, ya intinya tadi, ya intinya bahwa kita membuat produk yang memanusiakan manusia, yang membuat produk yang memanusiakan manusia. Terus berikutnya, nah ini contohnya saja. Ini contohnya saja. Di antaranya mengubah warna kemasan menjadi warna merah selama kisaran 1 proses dan berhasil meningkatkan keadaan. Jadi peduli saja sebenarnya. Oh, silakan. Ya. Berarti kalau kayak gini tidak hanya peduli terhadap produknya, hanya peduli terhadap keadaan saja. Peduli terhadap keadaan itu sudah kata kunci human centris. Ya. Nah, yang terakhir ya digital centris. Marketing 4.0 berfokus pada hubungan sosial yang inklusif dan horizontal. Ya. Perusahaan melihat bahwa customer sebagai penerima secara sadar ikut menciptakan produk. Ya, sebenarnya ini yang sama kalau kita ngomongin apa namanya secara tidak sadar atau secara sadar itu menciptakan produk itu sama seperti human centris sebenarnya. Ya dan apa namanya tadi customer centris. Ya. Terus kemudian pemasaran menggabungkan kanal online dan offline atau omnichannel. Ya, omnichannel. Ya, bersifat omnidirectional, ya dua arah, ya mempunyai nilai kebutuhan emosional pelanggan serta berdasarkan big data. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin bukan pertanyaan Pak, sedikit mungkin apa ya pernyataan yang untuk memacu diskusi ya Pak ya. Iya. Berarti ya setelah saya pahami setelah penjelasan dari Pak Tamam itu terkait marketing sentris ini. Yang pertama yaitu terkait produk sentrik itu lebih fokus membuat produk berkelas tinggi ya, berkualitas tinggi agar laku di pasaran gitu Pak. Bisa jadi seperti itu. Nah, Terus, makanya tadi saya kayak lanjut. Terus yang customer sentris itu lebih fokus memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Iya. Terus kompetitor sentrisnya lebih fokus memantau atau mengalahkan kompetitor. Yang apa? Kompetitor sentris. Yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga itu kan human centris. Oh iya human centris. Human centris itu apa namanya back to nature tadi. Iya, bagaimana membuat produk yang sehat, bagaimana membuat produk yang lebih humanis. Humanis. Ya, lebih humanis. Ya, oke, terus? Karena saya tadi baca yang katanya jurnal 2002 itu yang dikeluarkan ada pernyataan WHO di situ ternyata memang produk yang akan digemari di tahun-tahun berikutnya itu produk yang lebih kesehatan. Betul. Ya, makanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tadi yang ini yang digital sentris itu lebih ke mempertimbangkan semua faktor gitu ya Pak. Betul, ya. Makanya apa namanya ini kategorinya omnichannel. Omnichannel itu kategorinya apa namanya mempertimbangkan semua hal yang kemudian ditambahi sebenarnya ada tambahan apa? Penggunaan media-media sosial ya untuk memasarkan produk-produk tadi. Saya tertarik soalnya. Ya, oke, itu ya Mas ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Yang lainnya silakan. Jadi tadi betul ketika kita bicara apa namanya produk sentris
itu perusahaan itu hanya membuat produk sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kemudian dijual. Ya, tanpa mempertimbangkan, Iya. ya, tanpa mempertimbangkan keinginan konsumennya seperti apa. Mungkin bisa jadi yang dilakukan oleh gudang garam itu seperti itu. Ya, dia kan membuat produk sebanyak-banyaknya. Ya, saya jadi masih ingat itu. Gudang garam itu benar atau tidak ya? Ini versi teman saya, teman S3 saya yang yang tadinya mau istilahnya, yang mau meneliti, ya, yang objeknya kemudian gudang garam. Ya, itu versi dia setiap harinya gudang garam itu menjual hampir 50 truk. 50 truk. Satu truknya itu 5 miliar. Satu truk itu dalam satu truk besar. Ya, itu kan rokok isinya. Iya. Itu nilainya katanya 5 miliar. Nilainya 5 miliar. Bayangkan. Kalau 50 truk, bayangkan saja. Saya tanya, maksud sih sampai segitu perempuan waktu itu? Sampai segitu? Iya. Ini datanya, dia paparkan datanya. Satu truk itu bagi Jawa loh. Iya, belum. Itu bagi Jawa loh. Rata-rata gandeng kan Pak, truk gandeng itu. Bukan gandeng, itu truk besar Iya. kontainer besar itu. Kan gandengnya dua gitu, belakangnya atau yang Nyatu gitu. Yang kontainer biasa di kapal-kapal gitu loh Pak. Yang Oh. Iya, Kargo. Tapi bukan kontainer, bukan kontainer ya, tetapi yang jelas dia itu punya armada tersendiri. Armada tersendiri. Ya, armada tersendiri untuk ngangkut itu. Dan itu di Jawa itu 50 truk rata-rata keluar setiap hari. Habis berarti. Satu truknya Habis 5 berarti. miliar itu tahun 2016. Iya, karena kan saya masih kuliah waktu itu. Nah, yang jelas saya kan kuliah sejak 2013. Ya, sejak 2013 kemudian mau menyelesaikan disertasi itu kan kurang lebih tahun-tahun itu. Ya, dia menyampaikan pemaparannya itu setiap harinya ya ada 50 truk yang keluar, ya, dan setiap truknya itu nilainya 5 miliar. 250 ya. 5 miliar. Makanya ketika sekarang ini laba perusahaan itu hanya, kok sombong sekali sebenarnya ngomong hanya ya, 108 miliar itu kecil sekali bagi dia. Ya, 108 miliar itu kategorinya kecil dan ada sekian ratus karyawan, ya, itu yang harus di PHK gara-gara itu. Ya, makanya tadi menurut saya karena gudang garam tidak melakukan inovasi, ya, tidak mau tahu terhadap keinginan konsumennya, ya, dia hanya memproduksi itu saja, dan dia, ya, tidak melakukan, kalau kita ngomong bisnis ya, tidak melakukan yang namanya portofolio bisnis. Iya. Tidak melakukan portofolio. Ya, makanya kan kalau kita beli saham itu jangan beli saham satu saja kan kayak gitu ya. Secara teoritis kan kayak gitu. Ketika kita bicara bisnis, ternyata ketika sudah naik, ketika sudah di atas, ya kita harus melakukan portofolio bisnis. Itu yang dilakukan oleh Bakri, itu yang dilakukan oleh Trans. Iya. Itu yang dilakukan oleh Papandayan Group, ya, Petro, IV, dan seterusnya. Dia melakukan itu. Jadi tidak fokus di satu produksi atau satu kegiatan, tetapi dia melakukan kegiatan bisnis yang lain. Sekarang kan kalau kita ngomongin Transmart itu kan decline, tapi Heru Tanjungnya decline juga tidak. Karena apa? Dia sudah melakukan portofolio bisnis. Ada bisnis yang lainnya, ya, yang pasti tumbuh. Bakri juga seperti itu. Ya, begitu Lapindo berantasnya itu habis, mereka masih bisa hidup.
Ya, mereka masih bisa beli rumah di Amerika, iya kan? Iya, walaupun lapindonya hancur, tapi dia masih punya tambang-tambang yang lainnya di Kalimantan dan yang lainnya. Dan dia juga punya bisnis selain tambang. Ya, itu itu yang dia lakukan, ya, ketika bisnisnya itu mau berkembang. Ya, oke. Silakan. Saya lainnya. Jadi penasaran Pak dengan produk rokok itu ya. Ada nggak produk lain yang sebanding dengan semewah rokok itu Pak? Maksudnya nggak harus dipromosikan Betul, ya. juga dia bisa jalan gitu. Ada nggak kira-kira? Bayangkan saja regulasi dari pemerintah itu kan iklan rokok itu harus di atas jam 9 malam. Iya betul. Dan iklannya data rokok, maksudnya data rokoknya untuk Iya, dan nggak boleh ada Orang. iklan yang sedang merokok. Iya. Kata ngapa gitu. Iya kan nggak ada. Iya. Itu regulasi sejak tahun 2002 loh itu. Sudah intinya begini, produk itu sebenarnya sudah diinjek-injek, sudah ditutupi oleh pemerintah, tetapi masih saja muncul gitu loh. Makanya saya menyampaikan rokok itu produk yang unik Pak. Mau diapain saja, tetap hidup. Ya, tetap hidup. Mau diapain saja. Ya mungkin bisa jadi regulasi di Indonesia mungkin bisa jadi lemah, bisa jadi mungkin seperti itu. Bayangkan saja, ini kasus tahunan, ya, kasus tahunan itu dalam artian setiap tahun itu pasti ada jamaah haji Indonesia yang 2 kopernya itu cuma isinya rokok. Lo ketawa terus ternyata? Iya. 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 Coba wes itu lagi. Jamaah haji kemarin ada. Ya, sebelumnya ada, pasti saja ada. Jadi orang kaya mungkin ya, jelas orang kaya, ya, 1 koper itu diisi rokok semua. Ya, dia bilang nanti saya di Arab Saudi beli baju. Bisa jadi kayak gitu, ya kan? Karena koper di sini rokok, nggak ada, cuma ya kalau kain ihram kan jelas ya, ihram itu kan ada tentengannya, ya. Tetapi koper besarnya itu sini rokok. Itu buat ngerokok di sana Pak. Jual loh. Rokoknya habis. Dijual buat beli baju. Baju Setiap tahun ada Pak ya, kasus itu Pak ya. Iya. Setiap tahun kasusnya itu ada. Walaupun kemudian sebenarnya ya mau alam ya, artinya kadang ada yang diloloskan, ada yang tidak. Ya kan? Dan kembalinya ke sini, kasusnya itu pasti ada sama aja. Kembalinya ke sini itu semuanya emas. Itu orang Indonesia. Ya pasti itu. Ya, jadi kalau dari Arab Saudi, dari haji, ya kembalinya ke sini itu emas berkilo-kilo. Itu orang Indonesia banget itu. Jadi kesana itu ingin pulang emas. Kesana itu ingin caranya rokok di sana. Ya kan itu kan akhirnya asumsi kayak gitu akhirnya. Ya, bayangkan saja, walaupun kemudian emasnya itu tidak ditenteng ada sebagian yang ditenteng di tas, ya, tetapi sebagian itu dipakai agar apa? Ya, agar tidak diberhentikan oleh imigrasi. Iya. Ya kan, dipakai, bayangkan saja sekian kilo itu dipakai. Kasusnya ada nggak? Ada, silakan lihat di media sosial itu ada ya. Ada itu. Jadi itu kasus tahunan itu, kesana bawa rokok, kembali itu bawa emas. Tapi kalau kesana itu yang bawa rokok berarti bapak-bapak, yang kesini bawa emas, emas. Iya Pak? Itu kasusnya tiap tahun ada. Entah itu dari Madura biasanya. Ya, Jawa Timur, ya Jepara, Sulawesi. ya Sulawesi, ya betul Sulawesi, ya Ujung Pandang, ya. Yang jelas itu kemarin gede-gede yang jelas Madura, Jepara, Ujung Pandang. Ujung Pandang itu Makassar Pak ya, Makassar ya. Itu luar biasa. Dia itu kembali itu dengan membawa tangannya juga bisa di. Ya, itu namanya ya itulah uniknya rokok ya. Jadi
Jadi tetapi ya tadi ya ternyata sekarang sudah mulai bisa dibantah. Artinya dari munculnya jurnal tadi sampai dengan sekarang itu berarti hampir kurang lebih 22 tahun. Ya, 22 tahun baru terrealisasi. Ya, padahal prediksinya itu 10 tahun. Karena tadi ya rokok itu sudah digencet sedemikian rupa, produk ini nggak boleh muncul. Ya, tadi yang contohnya tadi kan iklan nggak boleh ada orang rokoknya, iklan nggak boleh ada bentuk rokoknya. Ya, terus kemudian hanya rokok loh. Yang kalau kita ngomongin CSR, ya itu paling jujur. Ya, kan kalau kita ngomongin CSR, ya Corporate Responsibility, itu kan bagaimana produk itu terinformasikan kepada konsumen itu dengan benar. Ya, itu kan artinya informasi yang masuk ke konsumen itu kan benar. Di situ kan ada tulisan merokok dapat mengakibatkan bla bla bla. Tapi tetap saja dirokok, tetap saja dibeli. Coba kalau ada mie instan yang ngomong kamu makan Indomie kanker. terus tahu ususnya keluar gitu. Enggak ada yang beli itu bisa jadi. Ya, tapi Indomie mie instan kan nggak ada ini Pak. Ya, ya. Padahal mie instan itu di beberapa negara itu dilarang. Ya, karena kelebihan nitrogenzuatnya dan seterusnya. Ya, dapat mengakibatkan kanker dan lain sebagainya. Tetapi ya tadi mie instan atau makanan tadi tidak ada itu istilah di bans oleh negara atau bukan artinya dihalangi oleh negara untuk tumbuh. Kalau rokok itu dari dulu, padahal bisa jadi ya yang nyumbang pada saat pemilu, pada saat kampanye itu rokok itu bisa jadi besar. Ya, dulu saya masih ingat begitu waktu itu kan masih ingat saya presiden kan Megawati ya 2002 Bu Mega itu pernah ngomong kalau rokok kita hilangkan ya kita tutup perusahaannya maka berapa juta karyawan yang harus negara tanggung. Ya betul juga memang ya bayangkan saja ini kan gelombang PHK ratusan bahkan mungkin ribuan itu kan sedang ya akhirnya negara juga yang bingung karena begitu mereka tidak punya pendapatan maka daya beli masyarakat turun. Ketika daya beli masyarakat turun maka perekonomian tidak tumbuh. Maka yang dilakukan oleh negara, oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini menggelontorkan 200 triliun tadi. Ya. Betul apa yang disampaikan oleh lembaga keuangan dan lembaga keuangan ngomong bahwa saya nggak sanggup untuk menggelontorkan sekian triliun, saya cuma sanggup 7 triliun. Bayangkan saja, saya mau diutangi apa masalahnya? Yang mau dikasih kredit itu nggak ada yang mau karena apa? Situasi sedang tidak baik-baik saja, bisa jadi seperti itu. Ya kan? Nah, itulah tadi uniknya rokok. Ya, dan produk. Tidak ada produk yang selain rokok yang unik, tidak ada. Ya, ada nggak produk yang dari dulu digencar sedemikian rupa tapi tentu nggak ada. Produk yang pada tataran dari dulu sampai dengan sekarang ada saja nggak ada kok. Ya kan? Artinya ada nggak produk yang dari dulu ya dari ibu kecil ya sampai sekarang ini produknya masih sama utuh, ada nggak? Tapi produk itu masih existing, nggak ada. Ya, maka butuh yang namanya inovasi tadi. Ya, yang namanya inovasi tadi nggak ada produk yang sampai dengan mungkin bisa jadi ada. Ya, saya nggak tahu permen Davos itu sampai sekarang masih ada nggak? Masih. Tapi kan itu kategorinya hidup segan mati tak mau. Tapi masih udah jarang ya. Berapa kali jenengan dalam 1 tahun ini makan permen Davos mas? Jarang. Nggak tahu ya Pak ya. 1 tahun ini makan membuat permen Davos berapa? Enggak. Ya. Tapi masih ada. Tapi masih ada ya? Iya masih ada ya. Ada. Maka saya tadi sampaikan itu kategorinya itu produk yang hidup segan mati tak mau sebenarnya. Gabin Ya? Gabin itu kue
kue apa? Kayak bus diskrit itu Hanya Pak. tape. Iya. Ada, masih ada. Masih. Masih ada. Tapi kategorinya eksis nggak sekarang? Iya tapi enggak. Nggak itu ya. Ya itu mati Kalau kita ngomong hidup. makan danus itu kan dulu kan hanya apa namanya toko-toko kelontong yang ada di rumah-rumah itu loh. Ya, yang jual biasanya sudah sepuh, ya kan? Yang jual biasanya sudah sepuh, ya kemudian kita beli. Tapi itu dulu sampai sekarang katanya ada. Walaupun sampai sekarang tentunya saya sudah nggak lihat lagi. Tapi kata ada beberapa mahasiswa yang menyatakan ada Pak. Ketika dia ngomong ada, kamu pernah beli nggak? Nggak pernah. Itu jawabannya seperti itu ternyata. Ya, jadi ada, tetapi nggak pernah dibeli. Itu tujuh ngapain coba kalau kayak gitu diproduksi? Makanya saya tadi sampaikan hidup segar mati tak mau. Kalau kita ngomongin apa namanya Boston Consulting Group, ya di situ ada bintang, tanda tanya, sapi, kemudian dog di situ. Itu kan kategori sudah dog. Ya, dia tuh untung apa tidak sih kayak gitu? Ya nggak untung tentunya. Yang beli saja nggak ada. Yang beli itu sudah nggak ada. Kok tetap diproduksi? Nah, itulah apa namanya kategori produk yang hidup segar mati tak mau. Ya dari dulu ada, ya tetapi sudah tidak lagi dibeli. Mungkin saya sudah 10 tahun yang lalu sudah nggak ngemon permen Davos lagi. Ya, karena sudah lama sekali. Tapi bentuknya saya tahu. Ya yang Ungu. bulat, betul ungu. Dalamnya putih. Ya Mas ya. Iya. Dalamnya putih. Ya seperti uang 5 perak dulu lah, atau 10 perak dulu. Kayak tabung gitu ya. Betul sekali. Ya. Orang bergerak lama Ya, orang. Tapi udah pernah beli Pak. Nggak pernah beli. Udah pernah beli tuh lihat aja gitu. Lihat aja, tapi ada ya. Di Indomaret ada. Di mana ada? Ada, tapi udah pernah beli. Soalnya kan Nggak pernah kalah beli. sama Wood sama produknya. Iya, betul sekali. Kalah sama Wood karena Wood itu kan iklannya dapat Iya. memindahkan, memburukan, dapat meringankan batu dan lain sebagainya. Makanya kan human nature tadi Mas. Ya, human centris tadi ternyata. Jadi produk-produk yang akan laku sekarang itu adalah produk-produk human centris. Ya, nah, human centris ini kita kaitkan dengan omni channel tadi, ya. Kaitkan dengan apa namanya digital centris tadi, ya, yang akhirnya menjadi produk-produk yang sekarang harusnya seperti itu gitu. Ya, jadi kita combine-kan, ya, kita selaraskan, ya, dengan teknologi yang ada sekarang. Ya, contoh saja. Ini salah satunya, salah satu apa namanya kopi. Ya, merupakan sebuah startup kedai kopi yang mengintegrasikan toko offline dan toko online. Saya nggak tahu ini Forest Kopi ini link kapan ada atau tidak? Nggak ada. Apa? Ada. Nggak pernah. Mereknya nggak ada. Kalau di Pekalongan, Yang ada di mana? di Semarang aja. Semarang. Poin paling poin aja ya. Kalau di Pekalongan. Ya. Poin. Tetapi kan ya dia gini, dia itu mengintegrasikannya apa? Apa namanya? Akhirnya menggunakan sistem referral. Ya, dapat mengakses teman-temannya apa namanya membeli produk Forest Kopi, ya, dengan potongan harga pada produk-produk tertentu. Jadi ini ada apa namanya? Mengiklankannya itu lewat media-media sosial tertentu yang kemudian dia punya apa namanya link, yang link itu kemudian bisa digunakan untuk membeli kopinya tadi. Ya, itu di antara. Berikutnya, ya, karakteristik utama revolusi industri 4.0. Iya. Kehadiran disruptif teknologi. Kehadiran disruptif teknologi. Ya, disruptif teknologi maksudnya gimana? Ya, teknologi yang begitu cepat. Saya kan selalu menyampaikan bahwa apa namanya kita ini kalau kita ngomongin teknologi itu tidak ada yang pasti. Yang pasti itu hanya ketidakpastian. Ya, yang pasti itu hanya ketidakpastian. Jadi disruptif teknologi begitu cepat dan besar sehingga memberi ancaman bagi industri raksasa. Kenapa kok industri raksasa? Karena biasanya industri raksasa itu kemudian sudah membuat teknologi yang sedemikian rupa canggih versi dia pada saat ini yang kemudian digunakan untuk produksi massal, ya kan? Apa namanya? Cost yang digunakan untuk memproduksi ya digitalisasi tadi itu mahal sekali costnya, ya kan? Costnya mahal sekali, tetapi kemudian hanya sekian tahun dia gunakan.
Maka ya ketika kita ngomong industri teknologi, ancamannya bagi siapa? Industri-industri besar. Bayangkan saja BMW itu kan bisa memproduksi mobil ya 30 unit per hari ya dengan mesin. Sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Ya, manusia itu hanya mencoba apakah remnya benar, apakah naikannya enak, sesuai atau tidak dan seterusnya. Ya, saya punya teman, ya punya mobil Audi A4, ya, kemudian berusuk nenggot, berusuknya tahu kan? Berusuk nenggot, ya, bukan jurang, ya, Jebak. itu begitu diangkat oleh orang-orang atau tetangga yang ada di situ, itu mobilnya nggak bisa jalan. Padahal kalau dari sisi kondisi fisik itu nggak ngapa-ngapain. Ternyata hanya ada satu chip saja, ya, yang kena bengkok, ya, yang akhirnya tidak bisa, mobil itu sampai nggak bisa jalan semuanya. Ya begitu kemudian masuk ke bengkel di Semarang, itu nggak hanya ganti chipnya itu saja, sudah bisa jalan lagi. Saya nggak tahu itu sampai di bawah, berarti kan di bawah itu, di bawah lama dikit. Ya, itu kena ke suatu apa saya nggak tahu pokoknya ya, yang namanya kecelakaan ya ada saja. Itu chipnya diganti. Begitu chipnya diganti, semuanya bisa jalan. Coba kalau itu maksudnya ke bengkel umum, wah dibuat di bukan nggak benar rasanya, iya kan? Ya, karena sekarang rata-rata motor sekarang, di era sekarang, ya, mau mengetahui kerusakan motor, mau mengetahui kerusakan mobil, itu dengan alat, ya toh, dengan alat. Ya, di Honda itu juga ada itu, hanya dimasukkan ke salah satu ya soket, ya saat dimasukkan, kemudian di situ kelihatan, oh ini businya nggak baik, oh ini karetnya harus diganti, oh ini kelihatan semua. Motor pun yang sekarang seperti itu, ya, motor-motor digital yang sekarang itu seperti itu, ya, seperti itu semua. Makanya perkembangan produk sekarang ini sangat luar biasa. Walaupun ada salah satu orang, ya, ada tahu Timothy ya? Iya, Timothy Ronald itu dia paling apa ya? Paling takut membeli mobil listrik. Iya. Ya, karena saya luar biasa itu pola pikirnya. Saya ada saat itu. Kenapa dia takut membeli mobil listrik? Ya, karena dia tahu semua bisa dikendalikan. Semua bisa dikendalikan. Ya, ketika kamu beli mobil listrik, ada orang yang tidak suka dengan kamu. Ya, orang cukup mencari ya identitas mobil kamu yang sekarang kamu pakai itu. Ya, kemudian dikendalikan oleh seseorang tadi. Itu bisa sekarang. Ya. Jadi canggihnya sekarang ya semakin canggih itu ya kejahatannya juga semakin canggih. Ya, jadi semakin canggih produk, maka ya sesuatu itu ya akan lebih canggih. Ya, itu gara-gara itu saja. Makanya dia tidak mau mobil yang canggih. Ya, saya standarnya kan standarnya apa lagi? Ya apa wes itu, ya kan? Tetapi dia tidak mau yang super canggih, tidak mau. Walaupun dia bisa beli katanya. Ya, saya bisa beli apapun, dia mau kayak gitu kan, apapun saya bisa beli. Ya, tapi saya nggak mau mobil yang seperti ini. Kenapa? Ya tadi, karena ternyata mobil yang seperti itu ketika ada yang tidak suka, itu mudah sekali dikendalikan. Ya, mudah sekali dikendalikan. Oke, kemudian perubahan ukuran perusahaan. Ya, kalau kita ngomongin perubahan ukuran perusahaan sekarang ini, Anda kan mungkin mengenal ini, kita bicara pemasaran digital, lembaga keuangan digital. Ya, Anda tahu kantornya Bank Digital, Bank Maya, Bank Jago. Ya, kantornya di website saja. Ya kan? Kantornya di mana coba? Anda mau ngomongin siapa?
Ya, ini kan kayaknya dalam perusahaan. Di era besar ini perusahaan tidak lagi perlu apa namanya, tidak perlu besar. Namun perusahaan tersebut harus terlibat dalam merawat teknologi dan lain sebagainya. Kalau ini perusahaan, ya, lembaga keuangan digital, ya, itu kan nggak ada kantornya itu, nggak ada kantor. Walaupun beberapa orang sudah menggunakan jasanya. Ya, saya pernah tanya itu, Anda takut nggak kalau uang Anda hilang tiba-tiba? Ya, saya masukin ke situ jangan banyak-banyak Pak, menurut saya kan. Kalau gitu, tetap takut berarti. Iya, tetap takut berarti. Dia apa namanya? Artinya dia menggunakan bank digital itu karena apa ya? Karena revenue yang diberikan, karena apa ya? Sesuatu yang diberikan oleh bank maya tadi atau bank digital tadi itu lebih katanya. Tentunya seperti apa saya juga tidak tahu karena saya tidak menggunakan bank digital tadi. Ya, mungkin bisa jadi transaksinya yang apa namanya transaksi ke apa namanya transfer atau apapun itu ke lembaga keuangan lain apa gratis atau gimana saya juga tidak tahu. Ya, tetapi yang jelas ada seseorang yang kemudian percaya tetapi dia tetap tidak mau menaruh semua dananya itu di lembaga keuangan digital tadi. Ya, jadi tetap dia menaruh uangnya ya di lembaga keuangan yang ya bukan ya maksudnya digital konvensional ya digital sama manual ya. Apa istilahnya itu nanti kemudian ya kalau lembaga keuangan bank digital ya dengan bank manual maksudnya digital apa manual apa istilahnya itu nanti jadi istilahnya apa Pak? Malah namanya digital analog. Digital ya. Konvensional juga. Konvensional. Ya, kan bahasa itunya agak susah itu. Ya, kan digital atau lembaga keuangan digital, ya. Non digital Ya, ya, non digital. Itu kan kalau kita ngomongin yang sudah terdaftar resmi di OJK itu ada 22. Ya, bank digital yang ada di Indonesia sekarang terdaftar di OJK itu 22. Ya, dan kantornya di mana? Di website-nya tadi. Bayangkan tidak ada customer service, tidak ada driver. Ya, Iya. ya, tidak ada apa lagi. Ya, apalagi satpamnya nggak ada. Ya, security apa namanya security itunya, ya, security mesinnya tadi. Ya, jadi itulah apa namanya. Memang mungkin bisa jadi tidak perlu besar. Ya, atau kalau kita ngomongin contoh apa namanya Google. Ya, Google itu kan tidak punya gedung tinggi, tidak punya gedung mewah. Ya, mungkin mewah, tetapi tidak apa namanya ya kalau kita ngomongin kantor Google itu kan relax sekali sepertinya ya dia bisa bekerja di mana saja ya bisa bekerja di mana saja itu apa namanya mungkin bisa jadi suatu saat nanti mungkin bisa jadi seperti di dunia ya di era-era yang fokus utama revolusi industri 4.0 ya satu tren market ya siklus inovasi yang lebih singkat, produk yang lebih kompleks serta volume data yang lebih besar. Ya. Kemudian increase flexibility, mass production lebih terindividualisasi, pasar volatile ya atau pasar itu ya, tidak menentu ya serta produktivitas apa namanya. Jadi intinya harus fleksibel. Ya, kita tidak boleh kaku terhadap produk yang kita buat. Ya, kemudian juga efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi yang kritikal. Ini kaitannya dengan human centris tadi sebenarnya. Ya. Nah, ini wajah kegiatan ekonomi dunia sekarang ini. Ya. Mungkin masih banyak sebenarnya, tapi tidak apa namanya bisa saya tampilkan di sini.
ya marketplace, ya sharing ekonomi, kemudian smart aplikasi, ya kemudian education dan seterusnya. Ya, ini semua dijual. Ya, mereka menjual ya apa namanya produknya di sini. Ya, saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah diterapkan dengan internet dan dunia digital seperti wahana interaksi dan transaksi. Saya nggak tahu, ya kita ini kan akhirnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya bergantung dengan yang namanya internet. Ya, internet mati 1 jam saja kira-kira petang sampai. Ya, internet mati 1 jam itu kira-kira gimana? Kalau Gimana? Apa yang terjadi kira-kira? Ya, nggak ada yang bisa telepon, nggak ada yang bisa ini dan lain sebagainya. Ya, nggak ada. Itu bisa jadi apa ya? Market bergejolak amat sangat luar biasa. Ya, yang mati jangan di sini saja, semua mati maksudnya. Ya, kalau mati di sini saja ya sini aja. Tapi artinya internet itu tidak ada atau mati seluruhnya di dunia. Ya, itu kayaknya ya kembali ke vaccinator atau gimana ya? Atau bisa jadi loss loss profit, ya gara-gara internet mati tadi itu bisa jadi akhirnya perusahaan-perusahaan merugi. Ini di Indonesia pengguna internet, ya, total populasi, kemudian di Indonesia itu berarti rata-rata orang yang punya telepon, yang punya smartphone itu rata-rata lebih dari 1. Penduduknya sekian, yang datanya sekian. Sorry. Ya toh, ya, yang punya HP itu 345 juta. Penduduknya adalah sekian. Berarti sehari ini sudah HP. Iya. Iya. Ya, makanya saya tadi bilang rata-rata penduduk Indonesia yang dewasa itu punya 2 HP. Contohnya ini baru rekam. baru contoh ya. Bukan Contoh kata, ya. Ini padahal tahun 2021. Ya. Betul. 2025 berarti mungkin nanti bapaknya bisa jadi 5. Mantap. Ya, namanya. Ya. Ini survei tahun 2021. Kemudian pengguna internetnya, ya, jadi bisa jadi pengguna internetnya atau yang menggunakan HP itu menggunakan internet itu 202. Ya, yang aktif di media sosial itu 170 juta. Yang aktif di media sosial mungkin bisa jadi kategorinya orang yang punya akun di media sosial. Ya, orang yang punya akun di media sosial. Padahal bisa jadi, saya nggak tahu ya, kalau Anda itu punya 2 akun itu teridentifikasi 1 orang atau tidak? Tidak. Tidak ya. Padahal 1 orang itu bisa jadi punya 2 akun atau 3 akun. Ya. Terus berikutnya, overview of penggunaan internet. Ya, tadi 202 ya, orang yang menggunakan internet. Ya. Terus kemudian, nah ini presentasi, ini yang menarik lagi nih, ya. Orang Indonesia, orang Indonesia, ya, yang menelangi HP itu 8 jam loh. Orang kerja loh. Bangun tidur. Tidur. Dan seterusnya, Sebelum tidur. Bayangkan saja 8 jam. Itu yang parah. 8 hour 52 menit, hampir 9 jam. Ya, nggak tahu, semoga saya salah. Kamu kan lebih malah Zaman sekarang, Zaman sekarang. survei 2021. Iya.
Oke. Yang pekerjaannya online, Pekerjaannya online ya. Ada yang live gitu. Ada yang lain. yang Bisa lebih gara-gara sekarang ada yang sampai dari 10 saya kerja 8 jam itu berarti dari pagi sampai sore atau dari sore sampai malam. Iya loh. 8 jam bayangkan. Ya. Age-nya 16 sampai 64. Rata-rata, ya makanya mungkin jadi laptop itu sudah tidak lagi nggak begitu apa namanya kencang jualannya, ya itu rata-rata 96% orang yang media sosial itu menggunakan HP, YouTube main game sampai sudah tidak lagi menggunakan laptop atau komputer, Iya. tapi menggunakan ya ini menggunakan HP 96, ya yang lainnya menggunakan komputer atau PC yang ada di rumah. Ya. Ini kan luar biasa ini. Dari gambaran seperti ini saja, ya bagaimana kita menghadapi dunia yang sekarang ini. Ya, ini luar biasa. Ini arahan presiden. Ini arahan presiden tahun 2020 ya, begitu ada COVID kalau tidak salah, ya kaitannya dengan percepatan transformasi digital. Ya, gara-gara apa? Mungkin ya tadi gara-gara ada COVID akhirnya transformasi atau percepatan digitalisasi itu jadi melangkah atau 2 langkah atau 3 langkah, mungkin bisa jadi 4 langkah lebih cepat. Ya. Ini kaitannya kalau kita ngomongin apa namanya ini, ya percepat integrasi pusat data nasional. Anda masih ingat ada salah satu menteri yang tugasnya hanya membangun menara-menara apa ya jaringan. Ya kalau tidak salah dulu ada sekian triliun yang khusus digunakan untuk membuat jaringan-jaringan itu di pelosok-pelosok desa. Ya, yang kaitannya dengan percepatan percepatan teknologi yang ada ini. Ini revolusi industri atau pasar yang berkembang saat ini. Ya, jadi tahun 2006, ini tahun 2016, bagus sedikit ketinggalan. Tetapi kalau kita menuju 2025 atau 2024 itu masih tetap Apple. Artinya ketika kita bicara produk yang seperti apa yang bisa existing sekarang itu produk-produk yang seperti ini. Produk-produk yang seperti ini. Apple, Alphabet, Microsoft. Ya, ini saya juga nggak tahu di Berkshire Hathaway ini apa ini. Ya, Exxon Mobil, Amazon jelas, Facebook jelas. Ya, artinya tahu. Ya, China Mobil dan seterusnya. Ya, kalau dulu nggak ada ya yang masih dari dulu eksis itu ya hanya Microsoft ya, tetapi kan kalau kita lihat produk Microsoft itu apa? Software ya, software. Dan kalau kita bicara Microsoft, softwarenya itu kan bukan berubah ya, artinya menyesuaikan diri ya dengan keadaan yang sekarang, dengan kebutuhan ya, dengan kebutuhan yang ada. Ini tahun 2018 ya masih ini era baru industrialisasi digital ya. Ancamannya gimana? Secara global era industrialisasi digital menghilangkan 1 sampai dengan 1 ini miliar itu juta ini kayaknya ya, juta ya. Jadi secara global era industrialisasi digital menghilangkan 1 sampai dengan 1,5 juta pekerjaan sepanjang tahun. Ini miliar di sini bukan miliar ya, million maksudnya ya. Ya, juta ya. Ada pekerjaan baru, ada pekerjaan yang hilang, tapi juga ada pekerjaan yang baru, ya, dan seterusnya.
berpotensi memberi peningkatan tenaga kerja hingga 2,6%. Otomatisnya peluangnya terdapat potensi berkurangnya eksportor hingga 26 miliar metrik ton ya dari industri world economy. Kayak gini masih ada ya, tapi ya. masih di sawah yang buat bawa padi itu ya, Apa? Bawa gabah. buat ini apa? Iya. Aku. Dia ada di mana semua tarif pasar itu dari satu koneksi, ya, satu sama lainnya, di mana berita itu mudah tersebar dan gampang mengenai atau saran yang mengalami proses dirinya kita. Ya. Maka begini, ketika ini citra produk, ketika kita bicara citra produk sekarang ini tidak boleh tidak apa ya? Ketika citra produk kita itu jelek, ya, kemudian masuk ke media sosial, habis kita. Ya. Ya, mari. Ya sudah selesai. Nanti kita bagikan besok. Ada pertanyaan satu? Berman. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Waalaikumsalam. Yang belum absen. Absen. Sini aja nih. Sama dikunci sama Pak Satpam. Absennya di bapaknya aku. Pak Iwan. Absen Pak. Ya, sudah. Pak Iwan. Siapa yang belum tadi? Yang Saya belum Pak. Ina ini nanti di Khoridatul Bahriyah. Bukan. enggak beliau.